Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah lakukan konversi dari desimal ke biner dengan menggunakan repeated division by two untuk yang bilangan desimal, bilangan bulat desimal, atau menggunakan repeated multiplication by two untuk yang bilangan desimal pecahan, maka kita juga bisa menggunakan cara yang sama jika kita ingin mengubah dari bilangan desimal ke bilangan dengan basis R gitu ya. Nah, bedanya tinggal kalau untuk bilangan bulat kita gunakan repeated division by R. R-nya itu tergantung berapa ya. Kalau oktal kita bagi 8, kalau hexa kita bagi 16 terus menerus. Lalu kita ambil sisanya gitu ya. Nah, untuk yang bilangan pecahan kita lakukan repeated multiplication by R. Sama juga ya. R-nya itu bisa 8, 16 tergantung dengan basisnya. Oke, ini ada latihan singkat yang coba teman-teman lakukan ya untuk latihan. Nah, saya nggak akan bahas semuanya. Coba tolong dilakukan untuk latihan aja. Nah, ini dari 4 buah bilangan saya akan coba lakukan konversi yang ini aja nih, paling gampang ya. Oktal ya, base 8. Dari 2000 lah ya. 2000 dibagi 8 ya sama dengan berapa? 250. Sisa 0. Oke. 250 dibagi 8 31 ya. Sisa 2 ya. Ini 248. 3 tuh bagi 8 itu 3 ya kan. Sisa 7 ya. 24 tambah 7 31. 3 dibagi 8 sama dengan 0. Sisa 3. Nah, jadi ini hasilnya adalah 2000 sama dengan ya desimal gitu ya. Sama dengan 3720 oktal. Nah, begitu juga untuk yang lainnya silakan dicoba untuk latihan teman-teman kalian. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin konversi langsung ke nggak ke desimal, tapi misalnya dari base 2 ke base 4, base 4 ke base 8 atau dan sebagainya gitu ya. Nah, secara umum kita bisa convert dulu ke desimal, lalu dari desimal misalnya gini, diminta untuk convert dari biner ke base 3 atau base 4 gitu ya. Nah, ya mungkin cara umumnya adalah kita coba convert dulu ke desimal, dari binary ke desimal, lalu dari desimal ke base 3 atau ke base 4 atau ke base yang lainnya. Nah, untuk kasus khusus ada beberapa shortcut yang bisa kita lakukan jika kita ingin mengkonversi bilangan dengan basis 2, 4, 8, atau 16. Intinya yang kelipatan 2 gitu ya. Bukan kelipatan 2 ya, 2 pangkat N. Ya, 2, 4, 8, 16. Nah, contoh gini misalnya. Kita diminta untuk convert dari binary ke oktal. Ya. Binary ke oktal. Nah, itu kalau biner atau 1 0 kan ya. Oktal itu kan 8. 8 itu kan 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi kita bisa buat bit dikelompokkan dalam 3 bit ya. Dari bilangan biner yang aslinya. Ya. Contohnya di sini misalnya 10 111 011 001. Nah, ini kita kelompokkan mulai dari LSB 3 3 3. Nah, sisanya 2 ya. Tapi kalaupun misalnya mau ditambah 3 ya depannya 0, tapi ini cukuplah segini. Nah, untuk yang bilangan pecahannya ini ya kita ini ya. Jadi biasanya kan cuma ditulis 101 11 gitu ya. Nah, ini karena kita perlu mengelompokkan jadi 3, nah ini perlu tambahkan 0 nih yang paling belakang nih. Supaya jadi ada 3 bilangan biner. 3 bit, sorry. Nah, ini berapa dalam oktalnya? Tinggal kita convert aja langsung nih. Ini kan 1 ya. Yang ini
3, ini 7, ini adalah 2. Ya. Lalu 101 ini 5, dan 110 adalah 6. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin convert dari biner ke hexa, ini juga sama, tapi kalau hexa itu karena hexa itu kan base 16 ya. 16 atau 16 itu kan 2 pangkat 4. Jadi sekarang kita kelompokinnya bukan 3 tapi 4. Oke, jadi kalau kita pakai contoh yang sebelumnya, nah kita kelompokin apa namanya bilangannya jadi 4. Ini 4 mulai dari yang LSB ke MSB 4, 4, ini 3 ya, kita ambil 3 misalnya. Nah, terus untuk yang apa namanya bilangan pecahannya ini juga yang tricky, ini seringkali ada yang terjebak di sini. Ini kita kelompokin 4 mulai dari koma. Oke. Lalu ini juga karena tinggal 1 ya, 1 bit, ini kita perlu tambahkan 3 bit lagi, 0. Supaya jadi 4 bit. Pas. Nah, sekarang tinggal kita hitung 1019 ya. 1101 itu D ya. Jadi 1100 itu C 101010 10 itu adalah apa namanya? B 1101 itu 13 itu D gitu ya. Nah, 101 5 ya. Nah, terus di sini ini 1011 itu sama dengan 11 ya, 11 itu B ya dalam heksanya. 1000 itu 8. Nah, jadi kita bisa dapat 5D 9 B8. Nah, kalau mau dibalik ini juga gampang ya. Jadi tinggal kita buat aja ini apa namanya? 5 ya. 5 itu kan 101. D itu 1101 910001, koma B 1011 terus 81000 ya. Oke. So, gampang kan? Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal latihan ini di kolom kuis yang ada ya. Nah, terakhir sebelum kita tutup, kita lanjut ke bagian yang lainnya ya. Kita bahas tentang bagaimana operasi aritmatika pada bilangan biner. Ini ada beberapa tabel komparasi ya untuk bilangan dengan basis yang berbeda. Nah, ini cukup bermanfaat juga lagi-lagi ya. Jadi untuk desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Oke, mungkin cukup ini dulu ya. Kita akan lanjut lagi dengan operasi aritmatika pada bilangan biner, mulai dari apa namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, sampai ketemu lagi.